Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterview atau mewawancarai narasumber saya. Sebelum itu, alangkah lebih baik izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pipi Wijayanti, NIM 29, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, semester 5. Dengan narasumber saya, ada Mbak siapa di sini? Ya, perkenalkan saya Laila Zalika Amelia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 32, semester 5. Iya. Sebelum kita ke pertanyaan yang saya ajukan kepada Mbak Laila ya, saya akan berbicara topik kita pada kali ini, Mbak. Sebelumnya Mbak Laila udah tahu belum topik kita pada kali ini? Apa? Baru kali ini. Baru kali ini. Dia masih samar-samar sih dari materi yang kemarin disampaikan sama Mbak Vivi lewat file. Iya. Topik kita kali ini itu manajemen konflik dari sudut pandang mahasiswa psikologi. Jadi sebelum itu, manajemen konflik itu suatu sikap individu dalam mengidentifikasi, berupaya untuk menyelesaikan suatu konflik yang sedang terjadi di lingkungannya dengan solusi yang efektif dan efisien dengan keinginan pihak yang terkait dalam konflik tersebut. Nah, sebelum itu, Mbak Lela pernah nggak sih mempunyai konflik sama seseorang, mungkin teman, mungkin keluarga, atau gimana? Pernah nggak, Mbak? Ya, kalau sama teman pasti ada lah ya. Ada aja kalau sama teman yang salah paham atau dia iri, ada sih banyak. Ya, pastinya ada ya. Tentu, terus bagaimana cara Mbak Lela menyelesaikan konflik tersebut? Ya, itu paling gimana ya, menempatkan orang tersebut gitu loh. Misalkan di ruangan kita memakai satu ruangan itu buat diskusi ya? konseling gitu. Oh. Iya, diskusi. Jadi kayak apa yang dia rasakan, apa yang saya rasakan itu diutarakan semuanya. Jadi kan biar semuanya itu clear, biar semuanya itu jelas. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Berarti sama-sama mencari titik temu dalam penyelesaian masalah, penyelesaian konflik tadi. Karena cara baik kan seperti itu. Ya. Terus misalkan Mbak Lela itu setuju nggak sih kalau jika seseorang itu mempunyai kedudukan, misalkan Mbak Lela itu di dalam suatu organisasi nih, yang Mbak Lela konflik sama yang punya kedudukannya tuh lebih tinggi dari Mbak Lela tentunya. Nah, maka dia tuh lebih ada peluang untuk memenangkan suatu konflik loh. Setuju nggak dengan anggapan seperti itu? Kalau menurut saya tidak sih ya, soalnya dia kan otomatis menyalahgunakan kekuasaan. Jadi di mana dia merasa diri dia itu mempunyai kekuasaan yang tinggi, jadi dia merasa kayak aku harus menang gitu loh, di mana aku harus dihormatin. Masa aku punya jabatan tinggi tapi aku tidak punya rasa hormat gitu loh. Jadi bawahanku tuh harus mengalah. Tapi yang sering kita lihat itu pasti banyak dong ya, orang yang lebih berkedudukan tinggi itu pasti kayak lebih menang, kayak orang-orang biasa ya udahlah aku mengalah aja, mungkin seperti itu. Nah, terus apakah Mbak Lela setuju kalau pengelolaan konflik dengan cara kompetisi itu akan berjalan dengan baik, dengan lancar? Kompetisi berarti kayak lomba-lombaan menang kan ya gitu? Kayak lebih ke, iya seperti itu. Ya saya setuju sih, jadi kayak merasa apa ya,
berlomba untuk menunjukkan kebenaran gitu loh. Misalkan saya dengan Mbak Vivi, saya mempunyai kebenaran seperti ini, Mbak Vivi mempunyai kebenaran seperti itu. Jadi di mana tuh mereka mau gimana ya, saling menunjukkan kebenarannya lewat cara mereka masing-masing gitu. Tapi kalau seperti itu bukannya tambah memperunyam masalah ya? Karena satu pihak itu nggak ada yang mau mengalah. Kayak sama-sama Iya. pengen benar, sama-sama pengen benar. Nah itu kenapa, Iya. gimana pendapatnya Mbak Lela? Ya otomatis harus salah satu ada yang mengalah untuk Ber- atau tidak ya diskusi gitu loh. Berarti Atau adanya orang ketiga juga bisa sih mempengaruhi, di mana orang ketiga itu mungkin mengasih solusi atau memberikan nasihat seperti apa baiknya. berarti cara kompetisi ini efektif atau enggak di dalam menyelesaikan suatu konflik? Bisa dibilang efektif, bisa dibilang tidak, tergantung permasalahannya seperti apa. Terus tergantung pihaknya yang menyelesaikan juga ya. Kayak lebih nggak egois sama diri sendiri. Iya benar. Terus, Karena egonya itu tinggi kan. iya. Terus apa sih tujuan dari pengelolaan konflik dengan cara yang kompetisi seperti itu, Mbak? Bagaimana? Uh, Tujuan, tadi kan kita kan bicara kompetisi kan dalam menyelesaikan masalah. Nah, tujuan dari penyelesaian masalah dengan cara kompetisi itu apa sih? Tujuannya, Menurut ya saya, kalau menurut saya tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu mungkin ya buat mencari apa ya ujung gitu loh, titik temu dari masalah tersebut seperti apa nanti kita buat memulai strateginya atau kita memulai untuk apa ya membuat semua itu clear gitu loh tanpa ada apapun lagi. ya. Terus bagaimana cara menemukan perdamaian dalam penyelesaian konflik seperti kompetisi tadi? Cara menemukan perdamaian sehingga konflik antara seseorang itu terselesaikan loh dengan cara yang kompetisi. Caranya seperti apa ya? Diskusi mungkin berdiskusi dengan apa ya mempertemukan orang tersebut dengan orang yang bermasalah seperti itu. Ya, mungkin bisa juga ya seperti itu. Terus, saya mau tanya lagi nih Mbak, apakah dengan proses pengolahan konflik dengan cara kerjasama itu akan berjalan dengan lancar? Menurut Mbak, iya, bekerja sama dengan si konflik atau bekerja sama antara pihak Mbak Lela sama pihak yang terkait. Itu proses bisa sih saja bekerja sama untuk menemukan titik temunya itu bisa. Terus apakah dengan proses ini proses yang tadi itu kerjasama akan memperoleh waktu yang lama? Mengingat bahwa ketika ada konflik antara seseorang itu akan ada menunjukkan sikap yang egois, mungkin. Jadi bagaimana? Jadi, oh iya iya iya. Jadi ini Mbak, dalam proses kerjasama itu apakah memerlukan proses dan memakan waktu yang lama? Mengingat kan seseorang ketika ada konflik itu egois terhadap orang lain. Jadi ya pasti harus apa ya dibagi waktu gitu loh kayak per sesi, misalkan sesi sekarang sesi saya menjelaskan apa yang apa ya ada yang di pikiran saya gitu loh, kayak bertukar pikiran, apa yang saya pikirkan apa yang dia pikirkan, jadi semua masalah itu tuh menemukan solusinya seperti itu. Berarti otomatis lama ya, karena tadi Iya memerlukan waktu lama pasti kan, soalnya saling bertukar pendapat kan. Ya, sampai menemukan sampai satu pihak lain itu saling menyetujui dari penyelesaian konflik tersebut. Seperti iya, itu. Benar. Ya.
Terus menurut Mbak Lela sendiri, jika terjadi konflik antar rekan atau teman, perlu nggak sih kita menarik diri dari konflik tersebut? Menarik diri, maksudnya berarti kayak meninggalkan konflik tersebut Iya, gitu. kayak ya udahlah kayak gitu, kayak acuh tak acuh kayak gitu, menarik diri aja. Kalau aku awalnya itu, kalau aku sih ya orangnya itu awalnya pasti aku acuhkan dulu gitu loh, kayak ya udahlah kayak masalah sepele gitu loh, ngapain diperbesarkan. Kalau misalkan masalah itu sampai melebar sampai ke orang yang benar-benar penting kayak sampai ke keluarga, ke teman terdekat gitu, tuh sampai apa ya mengganggu kehidupan kita itu tuh kayak itu harus diselesaikan gitu. Jangan sampai kita meninggalkannya sampai menjamur kecuali kalau misalkan masalah itu kayak gimana ya masalah biasa aja gitu loh, masalah kecil baru kita tidak apa-apa menurut saya buat ditinggalkan itu tidak apa-apa. Berarti Mbak Lela itu tipikal orang yang menarik diri dari suatu konflik, seperti itu? Aku menarik diri kalau masalah itu kecil untukku apa gimana ya kayak masalah itu terlalu sepele gitu loh buat Iya, iya. dibahas. Terus ketika perlu dalam penyelesaian konflik menarik diri, apakah membuat Mbak Lela sendiri nih akan merasa menang dan akan melakukan hal itu berulang? Bukan, maksud saya seperti ini. Ketika Mbak Lela itu ada konflik, terus Mbak Lela menarik diri dari konflik tersebut kan, terus pihak yang terkait itu merasa dirinya menang, terus dia mau loh melakukan kesalahan yang berulang. Itu gimana tanggapannya? Kalau saya orangnya cuek sih ya, jadi ya udah masa bodoh gitu loh, mau dia menganggap diri dia benar, mau dia menganggap diri dia salah, terus dia menciptakan masalah baru lagi, itu tidak terpengaruh gitu. Tapi kan itu bisa juga merugikan Mbak Lela sendiri kan? Iya sih, tapi lihat juga gitu loh, misalkan nanti kan orang yang benar-benar apa ya, orang yang benar-benar benar itu pasti akan terungkap gitu loh. Iya. Ya lanjut lagi ya Mbak. Nah tadi kan Mbak Lela tipikal orang yang menarik diri dari masalah kan, sedikit menarik diri dari masalah tergantung konfliknya. Nah, mekanisme pertahanan diri Mbak Lela itu seperti apa sih dalam penyelesaian konflik ini? Kalau saya benar-benar kalau misalkan itu udah mengganggu apa ya, mengganggu kehidupan pribadi saya gitu loh. Saya pasti langsung apa ya menyelesaikan gitu cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Kalau misalkan itu masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau kita menemukan apa ya langsung menemukan titik temu gitu loh apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Mekanismenya seperti itu sih pasti aku kayak aku selesaiin dulu baru aku uh, mengamanin diri aku sendiri buat menjadi apa ya kalau ada terjadi hal-hal lain gitu loh. Iya. Terus lanjut ya Mbak. Terus ketika kita sedang mengalami masalah atau konflik dengan orang lain, apakah dengan menunjukkan kepedulian kita, maka otomatis orang tersebut mau memaafkan kita? Tergantung orangnya sih. Kalau menurut saya ada orang yang kita menunjukkan kepeduliannya dia tertarik gitu loh. Terus ada juga yang kita tidak kita merasa tidak peduli gitu kepada orang tersebut. Jadi gimana ya? Lunjak ya tapi. Saya bingung menjelaskannya. Gak apa-apa Mbak, jelasin aja. Jadi gimana ya? Tanya. Jika kita mengalami masalah terhadap atau konflik dengan orang lain, misalkan kita tuh menunjukkan kepedulian kita loh kepada dia. Nah, apakah dia itu mau memaafkan kita? Menurut Mbak Lela sendiri dengan ada orang yang kita memedulikan dia, tapi dia tuh merasa apa ya? Itu nggak perlu gitu loh. Kamu kayak apa ya nyari
apa sih namanya sih ya, kayak nyari muka gitu loh, apa sih namanya, Oh iya, caper gitu kalau kata orang mah ya gitu. Jadi kalau saya sih orangnya nggak terlalu gimana-gimana ya, mau peduli mau enggak gitu tergantung orangnya, dari mereka ke saya tuh gimana. tapi Mbak Lela tipe kalau orang yang kalau masalah itu, kalau punya konflik sama seseorang itu menunjukkan kepedulian gak sih? Kepedulian. Dia tergantung sih, kalau misalnya orang itu memerlukan saya akan bantu. Kalau enggak ya enggak. Oh iya iya. Lalu bagaimana sih tahapan awal pendekatan yang baik dalam memulihkan konflik antar orang lain? Gimana? Tahapan awal pendekatan yang baik dalam memulihkan konflik antara orang lain. Buat menyelesaikan konflik kan. Ya, tahapan awalnya loh dalam pendekatan kita kepada pihak yang konflik dengan kita. Gimana ya? Aku nggak pernah mendekatkan orang yang musuh aku gitu loh. Aku tipe orang yang kalau itu musuh ya udah itu musuh aku. Berarti Mbak Lea tipe kalau yang kayak kalau ada konflik ya udah kayak nggak mau menyelesaikan bukan sih? Apa gimana Mbak? Enggak, aku menyelesaikan. Aku menyelesaikan, cuman tuh pakai cara aku sendiri gitu loh. Gak mau ikutin cara si konfliknya itu. Kayak kita tuh kayak masuk ke jurangnya mereka gitu gak sih, kalau dia tuh nyari masalah gitu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Manajemen konflik seseorang juga pasti beda-beda kan ya. Terus menurut Mbak Lela, apakah dengan negosiasi maka konflik itu akan terselesaikan? Bisa Negosiasi sih. sama pihak B gitu, pihak kita sama pihak B bisa terselesaikan. Bisa. Terus bagaimana jika pihak satunya lagi itu tidak mau diajak kompromi dalam menyelesaikan konflik tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ya udah, kan orang sana aja nggak mau Berarti nggak mau menyelesaikan. kalau kayak Kita gitu, udah kita udah mengajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi orang tersebut menolak. Tapi kita tuh udah baik-baik gitu bilang ini tuh sebenarnya bukan seperti itu gitu, menjelaskan ke ranah konfliknya itu seperti apa. Tapi orang tersebut menolaknya, ya sudah. Kita tidak bisa memaksakan. Berarti kalau tersebut konfliknya nggak bakalan selesai dong. Kalau saya menganggap konflik itu gimana ya? Kalau misalkan dia menolak tapi saya konflik udah selesai, ya udah saya menyelesaikan konflik dengan seperti itu. Oh iya iya. Dalam negosiasi suatu konflik itu perlu nggak sih melampirkan semacam kesepakatan atau surat pernyataan untuk kayak misalkan pihak satu sama pihak B itu udah konfliknya udah selesai, jadi perlu nggak sih melampirkan surat keputusan kayak gitu, surat kesepakatan? Bisa aja sih kalau misalkan orang tersebut meminta gitu loh buat kita damai gitu loh, kayak surat perdamaian gitu. Kalau misalkan sananya minta, ya udah lakuin aja. Berarti lebih ke misalkan kalau konfliknya itu secara resmi mungkin ya. Kayak bukan mungkin barang rekan ataupun pemimpin atau semacamnya itu, enggak sama teman. Kayaknya kalau sama teman juga jarang itu ya, jarang melampirkan. Ya, kalau teman kan paling, kalau sama teman kan paling minta maaf doang gitu loh. Maaf ya kalau aku tadi udah gini gitu. Tadi kamu tuh salah paham, kamu gini. Pasti udah langsung selesai gitu loh. Kalau temen itu pengertian sih. Balik lagi ke sifat masing-masing ya. Benar. Lalu bagaimana negosiasi yang baik dilakukan dalam hubungan teman, tetapi masih menyebabkan konflik? Jadi tuh
kayak kita udah negosiasi loh sama teman kita, terus dianya tuh tetap tetap membuat konflik. Nah itu gimana tanggapan Mbak Lela? Ya ya karena sifat orang sih ya berbeda-beda, kita nggak bisa menebak. Kalau misalkan dia udah janji akan kayak gitu, belum tentu juga dia mau menepatinya gitu loh. Jadi kayak sifat orang kan beda-beda, jadi ya udah tergantung orang itu mau gimana. Kalau misalkan jadi manusia itu kan melakukan kesalahan setidaknya sesekali gitu loh. Ya, berarti biarin aja seperti itu Mbak. Iya. Walaupun dia udah buat konflik untuk yang kedua kalinya. Iya. Kalau yang kedua kalinya itu saya tidak memaafkan sih. Soalnya kan dari awal kita udah perjanjian gitu loh, nggak akan kayak gitu lagi. Kalau misalkan dia kayak gitu lagi, ya udah gitu loh. Dia itu emang udah sifat dia, udah keburukannya dia. Kita udah memaafkan tapi dia masih melakukan kesalahannya lagi, ya untuk apa dimaafkan? Apa mungkin uh, apa mungkin dia ngelakuin konflik untuk yang kedua kalinya itu pada negosiasi awal itu pihak si B itu merasa dirugikan? Mungkin nggak sih? Gimana? Jadi kan awalnya tadi kan udah negosiasi kan sama pihak A sama pihak B. Terus si temennya kita itu ngelakuin konflik lagi. Apa mungkin di kesepakatan awal, negosiasi awal tadi tuh pihak si B itu merasa dirugikan? Sehingga dia berulah lagi, bikin konflik lagi. Ya karena kayak tadi kata-kata saya sih karena sifat dia mengkorek-korek masalah gitu loh. Jadinya masalah itu tuh muncul lagi gitu. Berarti lebih ke karakternya ya. Hmm. Karakter si konflik. Karakter si pihak yang terkait konflik. Ya. Kayaknya kita udah di penghujung pertanyaan deh itu, Mbak. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Lela yang udah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Semoga besok-besok kita bisa membahas topik-topik yang lebih menarik mungkin ya, yang bisa kita sampaikan ke pihak lain. Mungkin juga saya dan Mbak Lela juga masih dalam proses tahap belajar ya. Sekiranya ada kesalahan, ada dalam penyampaian saya, mungkin dalam penyampaian Mbak Lela juga mohon dimaafkan. Mungkin ada Mbak Lela yang mau disampaikan? Enggak, cukup. Udah, ya. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga wawancara kali ini berguna untuk orang lain. Walaupun karena setiap orang itu pasti punya konflik terhadap orang lain. Dan juga orang tersebut berbeda-beda untuk menyelesaikannya juga kan. Nggak lupa saya sendiri juga seperti itu ya. Sering terjadi konflik, mungkin saya mencari manajemen. Nah, menurut Mbak Lela sendiri, cara yang paling efektif untuk terakhir ini kesimpulan dari semua pertanyaan tadi mungkin apa tadi ya? Cara manajemen konflik yang efektif bagi Mbak Lela itu seperti apa? Lakukan apa yang ada di depan mata kita. Iya. Jangan dipikirkan, tapi dilakukan. Gitu. Itu lebih ke kayak pasrah apa efektif? Kayak efektif. Kalau untuk diri saya sendiri itu efektif, soalnya saya mengatasi masalah seperti caranya itu. Makasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.